Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 3, akan mempresentasikan materi dengan judul topik pembahasan yaitu bahasa dan berbahasa. Sebelum kelompok kami menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nurul Fadilah, yang kedua ada Elizabeth Nainggolan, yang ketiga ada Laidina Gusminda, dan keempat saya sendiri, yaitu Nisan Latifah, yang terakhir ada Nur Huda. Berikut ini beberapa materi atau sub pokok materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada hakikat bahasa, yang kedua ada asal-usul bahasa, lalu yang ketiga ada fungsi-fungsi bahasa, lalu yang keempat ada struktur bahasa, dan terakhir mengenai proses bahasa. Untuk pembahasan materi pertama mengenai hakikat bahasa akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu saudari Elizabeth Nainggolan. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua, ada bahasa itu berwujud lambang. Nah, kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya itu ada huruf A sampai Z dalam alfabet. Yang ketiga ada bahasa itu berupa bunyi. Nah, bahasa itu berupa bunyi namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut biasanya disebut dengan fon atau fonem, ataupun yang bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang keempat. Yang keempat itu adalah bahasa itu bersifat arbiter. Nah, bahasa yang bersifat arbiter dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Contohnya itu ada sepatu disebut sepatu. Nah, mengapa disebut sepatu disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbiter. Selanjutnya ada yang kelima. Yang kelima itu bahasa itu bermakna. Nah, bahasa bermakna, kata atau morfem pada dasarnya telah dimiliki makna. Namun, jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Nah, bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Nah, jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Selanjutnya ada yang ketujuh. Yang ketujuh itu bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya itu ada susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa lain itu tidak menentukan makna. Selanjutnya ada yang ke-8, bahasa itu bersifat universal. Nah, meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri yang sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektivita, adverbia. Nah, setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Selanjutnya ada yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini bahasa itu bersifat produktif, yang artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Nah, contohnya ini, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Nah, selanjutnya ada yang ke-10. Bahasa itu bervariasi. Nah, suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Idiolek itu adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu.
Oleh karena itu bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, dan sebagainya. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika berada pada situasi formal, kita selalu menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non-formal, kita akan menggunakan ragam bahasa yang non-baku. Selanjutnya ada yang ke-11. Yang ke-11 itu bahasa bersifat dinamis. Nah, perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah dalam perkembangan bahasa atau kosakatanya. Nah, begitu yang ke-11. Dan yang ke-12 ada bahasa itu bersifat manusiawi, dan ini yang terakhir. Biasanya binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Nah, itu yang ke-12 hakikat bahasa menurut Cher. Selanjutnya ada asal-usul bahasa. Dari jangka waktu tersebut hingga sekarang, teori asal-usul bahasa selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase yang berkembang sebelum abad ke-18. Fase ini disebut fase kedewaan atau lebih dikenal dengan living organism fase. Fase ini dipengaruhi oleh kebudayaan primitif. Pada fase ini, manusia lebih banyak meyakini keterlibatannya pada Tuhan, dewa, nabi, dan sejenisnya dalam perkembangan bahasa. Dengan dasar kepercayaan seperti itu, maka asal-usul bahasa selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat gaib, kadang-kadang tidak masuk akal menurut pola pikir manusia modern. Selanjutnya ada fase yang kedua. Fase ini bisa disebut dengan fase organis atau organik fase. Fase ini dimulai pada akhir abad ke-18. Pada fase ini, spekulasi tentang asal-usul bahasa berpindah dari wawasan, keagamaan, mistik, tahayul menuju ke alam baru yang disebut dengan alam organis. Teori asal-usul bahasa yang muncul pada fase ini didasarkan pada pola pikir yang logis dengan mendasarkan diri pada pengamatan. Pada fase organis ini muncul beberapa teori asal-usul bahasa, yaitu yang pertama ada teori tekanan sosial yang dikemukakan oleh Adam Smith. Yang kedua ada teori onomatopik atau teori echoic yang dikemukakan oleh G.B. Herder yang kemudian ditentang oleh Max Muller. Yang selanjutnya, yang ketiga ada teori Hawthorne atau teori interjeksi. Yang terakhir, teori nativisik atau teori ding-dong oleh Max Muller. Baik, selanjutnya adalah fungsi-fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama adalah bahasa sebagai alat ekspresi diri. Pada awalnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya kepada sasaran yang tepat. Dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya, melainkan untuk berkomunikasi. Seorang penulis misalnya, mengekspresikan dirinya melalui tulisan dalam bentuk karya tulis, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri, pemakai bahasa tidak perlu mempertimbangkan atau memperhatikan siapa saja yang menjadi pendengarnya, pembacanya, atau khalayak sasarannya. Fungsi bahasa seperti ini lebih cenderung mengarah kepada fungsi bahasa untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah bahasa sebagai alat komunikasi.
Fungsi bahasa ini merupakan langkah lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna apabila ekspresi diri kita tidak diterima dan tidak dipahami oleh orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan kehendak kita, melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita untuk menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Ia mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. Ketika kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah memiliki tujuan tertentu. Kita ingin dipahami oleh orang lain, kita ingin menyampaikan gagasan yang dapat diterima oleh orang lain, sehingga gagasan kita tersebut dapat meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Yang ketiga adalah bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien dengan bahasa. Bahasa meyakinkan setiap orang untuk merasa bahwa dirinya terkait dengan suatu kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentuk untuk bisa berintegrasi dengan sempurna bagi setiap individu dengan masyarakat. Cara berbahasa tersebut berfungsi juga sebagai alat integrasi dan kontrol sosial. Pada saat beradaptasi pada lingkungan sosial tertentu, maka memerlukan pemilikan bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda pada orang yang berbeda. Di samping itu, dalam mempelajari bahasa, kita juga harus mempelajari bagaimana cara menggunakan bahasa tersebut. Yang keempat adalah bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial bisa diterapkan pada diri kita sendiri atau pada masyarakat. Berbagai sarana informasi, penerangan, maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Dan hal ini tidak dilepas daripada bahasa-bahasa sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena bagaimanapun bahasa akan merambah kepada media massa yang banyak berhubungan dengan masyarakat sosial. Baik, yang selanjutnya adalah struktur bahasa. Struktur bahasa yang pertama adalah fonologi. Fonologi merupakan bunyi dalam bahasa Indonesia dan juga dapat dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu yang membahas tentang bahasa. Fonologi dalam ilmu bahasa dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Yang kedua adalah morfologi. Morfologi adalah tata bahasa yang membahas tentang bentuk kata. Sedangkan morfem yaitu bentuk bahasa yang kecil dan mempunyai makna secara stabil. Yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis adalah bagian cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan tentang asal-usul wacana, kalimat, dan frasa. Selanjutnya adalah semantik. Semantik adalah bahasa yang berhubungan antara sintaksis dan model komputasi. Yang terakhir adalah pramaktif. Pramaktif adalah kajian yang mengkaji mengenai hubungan antar tanda dan penafsirannya. Proses berbahasa di sini merupakan kegiatan dan proses memahami menggunakan isyarat komunikasi yang disebut bahasa. Proses berbahasa ini dibagi menjadi dua, yakni proses produktif dan proses reseptif. Proses produktif ini terjadi pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna, dan proses reseptif ini terjadi pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat-alat media pendengaran. Dan proses ini disebut enkode, sedangkan proses penerimaan, perekaman, dan pemahaman bahasa disebut dekode. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami presentasikan. Dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami membuka sesi pertanyaan.